memang untuk umat Katolik ya, tapi aku nggak tahu lebih jelasnya. Kita dari ujung sampai sampai mana aja. Coba mereka gimana? Situ Cina. Oh, di sana. Mereka coba. Halo. Halo, selamat siang. Jun, Iya, ya, kamu gimana? tahu nggak sih apa itu ekskomunikasi? Eh, Pembahasannya cukup berat ya, Sus. Iya, iya. Nah, teman-teman, kalau ekskomunikasi itu adalah sesuatu hal yang dilarang oleh gereja itu. Nah, jadi ekskomunikasi itu adalah sanksi gereja terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran. Nah, tujuannya itu bukan untuk menghukum mereka, tetapi mendorong mereka terhadap pertobatan. Oh, jadi bukan kayak mengusiran kemarin dari gereja itu ya? Ya, tepat sekali. Jadi orang-orang di sini maksud dari ekskomunikasi ini adalah kayak mendorong mereka itu terhadap pertobatan, lalu hak-haknya dibatasi, termasuk dalam menerima sakramen. Nah, ketika dia mau menerima sakramen Ekaristi, dia tidak bisa menerima sakramen Ekaristi tersebut. Nah, kalau menurut KHK nomor 1331 paragraf 1, orang-orang yang terkena ekskomunikasi itu dilarang. Yang pertama, ambil bagian apapun dalam pelayanan Ekaristi atau kurban Ekaristi atau upacara-upacara atau ibadat lainnya manapun. Yang kedua itu merayakan sakramen-sakramen atau sakramentali yang bersifat intinya menyambut sakramen seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, menunaikan jabatan-jabatan atau pelayanan-pelayanan gitu, tugas-tugas gerejawi manapun, atau juga melakukan tindakan-tindakan yang bersifat kepemimpinan. Oh gitu. Terus kalau soal hubungan seks di luar nikah itu gimana? Itu termasuk dosa berat? Oh, gini, siapa Cynthia? Hubungan seksual di luar nikah itu memang berdosa menurut ajaran gereja Katolik. Tetapi tidak secara otomatis seseorang itu langsung diekskomunikasi. Ekskomunikasi itu terjadi hanya pada orang-orang yang melanggar dosa berat, misalnya melakukan aborsi dan penistaan sakramen-sakramen. Oh, jadi hubungan seks di luar nikah itu belum otomatis terekskomunikasi ya, Suster? Oh, tidak, Rena, karena itu termasuk perbuatan dosa berat. Dalam hukum kanonik nomor 916 itu, izin saya baca ya, supaya lebih jelas ini. Yang sadar berbuat dosa berat tanpa terlebih dahulu menerima sakramen pengakuan, jangan merayakan misa atau menerima tubuh Tuhan, kecuali ada alasan serta tiada kesempatan. Demikian hendak ia ingat bahwa ia wajib berbuat tobat sempurna yang mengandung niat untuk mengaku segera mungkin. Yang artinya orang-orang tadi yang melakukan dosa berat tadi itu perlu mengaku dosa baru bisa menerima komuni. Kalau dia tetap menerima komuni dalam keadaan dosa, berarti dia tetap menambah dosa gitu. Wah, berarti FYP di waktu itu ada kesalahan ya? Karena kan itu udah gereja dengan keras. Karena masa anak muda yang hilang itu langsung dihukum, langsung gak boleh berdiri gitu. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa gereja itu merupakan gereja yang penuh dengan belas kasih. Nah, jadi sini tujuan hukuman itu seperti ekskomunikasi tadi itu bukan menghakimi seseorang. Nah, di sini juga membantu mereka dalam menyadari akan kesadaran mereka terhadap kesalahan mereka. Jadi menyadari mereka untuk kembali kepada Tuhan. Nah, di sini juga pertobatan selalu jadi jalan keluar. Mengapa? Karena kalau seseorang mau terlibat dalam penerimaan sakramen itu, dia harus melakukan pertobatan dengan mengaku dosa. Jadi kalau mereka mau bertobat, mereka masih bisa masuk ke gereja ya? Tepat sekali, Astrid. Tuhan selalu membuka pintu kasih-Nya bagi setiap orang yang mau bertobat. Itulah sebabnya ada sakramen tobat. Anak muda yang tadi itu harus diberi pengertian, bukan hanya dihukum. Tapi kita harus ingat, sakramen adalah sesuatu yang sakral yang harus kita terima dengan hati yang murni. Aku baru ngerti sekarang. Jadi yang penting itu pertobatan dan niat mau berubah ya? Nah, aku setuju banget. Kalau begitu, berarti kita harus kasih tahu ke teman-teman juga mengenai hal ini. Benar ya? Dan jangan lupa, kasih itu adalah inti dari iman kita. Dengan kasih, kita saling membantu untuk saling mendekatkan diri kepada Tuhan. Wah, diskusi ini sangat mencerahkan banget. Aku jadi paham apa itu ekskomunikasi dan ajaran gereja lainnya. Makasih, Suster Jun. Sama-sama. Ya, sama-sama. Semoga kita semakin bijak lagi dalam menjalani hidup sebagai umat Katolik ya. Amin. Sekarang aku mau verifikasi ke TikTok biar TikTok itu nggak salah paham lagi.